Perkenalkan, nama saya Jenny Liku. Saya kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Toraja, kelas A, Prodi Bimbingan Konseling Kristen. Di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia prasekolah. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Anak prasekolah umumnya aktif. Mereka telah memiliki penguasaan atau kontrol terhadap tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan yang dilakukan sendiri. Setelah anak melakukan berbagai kegiatan, anak membutuhkan istirahat yang cukup. Seringkali anak tidak menyadari bahwa mereka harus beristirahat yang cukup. Otot-otot besar pada anak prasekolah lebih berkembang dari kontrol terhadap jari dan tangan. Oleh karena itu, biasanya anak belum terampil, belum bisa melakukan kegiatan yang rumit seperti mengikat tali sepatu. Anak masih sering mengalami kesulitan apabila harus memfokuskan pandangannya pada objek-objek yang kecil ukurannya. Itulah sebabnya koordinasi tangan masih kurang sempurna. Yang berikut, perkembangan motorik. Di usia prasekolah, gerakan tangan anak sudah pada taraf membuat pola. Ini tingkat paling sulit karena anak harus membuat bangun atau bentuk sendiri. Jadi, betul-betul dituntut hanya mengandalkan imajinasinya. Sedangkan pada keterampilan motorik kasar, anak usia prasekolah sudah mampu menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan gerakan-gerakan seperti berlari, memanjat, naik tangga, melempar bola, bahkan melakukan gerakan dua sekaligus seperti melompat sambil melempar bola. Yang berikut, perkembangan kreativitas. Kreativitas imajiner dan animasi yang merupakan kreativitas awal di masa balita sudah mulai ditinggalkan. Sebaliknya, anak prasekolah cenderung melakukan dusta putih atau membual. Tujuannya bukan untuk menipu orang lain, tapi karena ia merasa yakin hal itu benar. Perlu diketahui, pada masa prasekolah, anak sudah mulai menunjukkan ego dan otoritasnya. Misalnya, dia melihat seekor naga hitam melintas di depan rumah. Anak ini merasa yakin dan ingin orang lain juga ikut meyakininya. Yang berikut, perkembangan emosi. Salah satu tolak ukur kepribadian yang baik adalah kematangan emosi. Semakin matang emosi seseorang, akan semakin stabil pula kepribadiannya. Untuk anak usia prasekolah, kemampuan mengekspresikan diri bisa dimulai dengan mengajari anak mengungkapkan emosinya. Jadi, anak prasekolah dapat mengajarkan sikap asertif, yaitu sikap untuk menjaga hak-haknya tanpa harus merugikan orang lain saat mainannya direbut. Kondisikan agar anak melakukan pembelaan, entah dengan keputusan misalnya, itu mainan saya, ayo kembalikan, atau dengan mengambil kembali mainan tersebut tanpa membahayakan siapapun. Yang berikut, perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan keinginan kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat. Usia prasekolah memberi kesempatan luas kepada anak untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Di usia inilah ia mulai melihat dunia lain di luar dunia rumah bersama ayah ibu. Kemampuan bersosialisasi harus terus diasah, sebab seberapa jauh anak bisa meniti kesuksesannya sangat ditentukan oleh banyaknya hubungan yang sudah terjalin. Banyaknya teman juga membuat anak tidak gampang stres karena bisa lebih leluasa memutuskan kepada siapa akan curhat. Yang berikut, perkembangan moral. Kemampuan sosialisasi yang berkembang membawa anak usia prasekolah masuk ke dalam berbagai kelompok baru di luar rumah, yaitu sekolah dan lingkungan sekitarnya.
Sebagai bagian dari kelompok, anak prasekolah belajar mematuhi aturan kelompok dan menyadari konsekuensinya bila tidak mengikuti aturan tersebut. Anak usia prasekolah belajar perilaku moral lewat peniruan. Itulah sebabnya orang-orang dewasa harus menghindari melakukan hal-hal yang buruk, semisal bicara kasar, memukul, mencela, dan lain-lainnya di depan anak. Yang berikut, perkembangan kognitif. Anak prasekolah umumnya terampil dalam berbahasa. Sebagian dari mereka senang berbicara, khususnya dalam kelompoknya. Sebaiknya anak diberi kesempatan untuk berbicara. Sebagian dari mereka dilatih untuk menjadi pendengar yang baik. Kompetensi anak perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan, mengagumi, dan kasih sayang. Keterampilan gender. Anak prasekolah sudah mampu membedakan pria dan wanita yang dilihat dari penampilan yang berbeda, pakaian yang berbeda, dan rambut yang berbeda. Beberapa anak juga mulai memahami organ-organ tubuh yang berbeda pada pria dan wanita karena orang tua mereka mulai memperkenalkannya entah lewat pengamatan langsung atau lewat buku-buku. Tetapi tidak semua anak di usia ini punya keterampilan membedakan melalui anatomi fisik atau organ intim karena beberapa orang tua masih enggan membicarakan soal peran seks pada anak mereka di usia prasekolah. Stimulasi perkembangan anak usia 4-5 tahun. Kemampuan dan tumbuh kembang anak perlu dirangsang oleh orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan sesuai umurnya. Stimulasi adalah perangsangan yang datang dari lingkungan anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang bahkan tidak mendapat stimulasi. Stimulasi yang diperlukan anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, gerakan kasar. Dilakukan dengan memberi kesempatan anak melakukan permainan yang melakukan ketangkasan dan kelincahan. Yang kedua, gerakan halus dirangsang. Misalnya dengan membantu anak belajar menggambar. Yang ketiga, bicara bahasa dan kecerdasan. Misalnya dengan membantu anak mengerti satu separuh dengan cara membagikan kue. Yang keempat, bergaul dan mandiri dengan melatih anak untuk mandiri, misalnya bermain ke tetangga. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan